pemikir kontemporer dunia Yuval Noah Harari dan Shoshana Zuboff pernah berkata, teknologi adalah alat, bukan tujuan. Ketika alat itu mulai menggantikan manusia, maka yang harus kita pertanyakan adalah siapa yang sebenarnya mengendalikan kemajuan. Artinya, jangan pernah kita biarkan manusia hilang dalam peradaban dan perkembangan dunianya. Yang mulia Dewan Juri yang terhormat dan bijaksana, para pemerhati lomba debat bahasa Indonesia di seluruh Nusantara. Di sini, saya sebelum mengobrol lebih lanjut atas argumentasi kami yang sudah ditulis secara sistematik dan komprehensif, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Raditya Wijaya Bagastoro dalam standing position pro mosi. Dewan ini akan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Di sini saya akan menjelaskan mosi dalam yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara filosofis, akhirnya mosi perdebatan Dewan ini akan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya disebabkan karena adanya pergeseran kebutuhan keterampilan terutama pada sektor industri. Dewan Juri yang terhormat, seiring dengan pergeseran zaman dan perkembangan teknologi, mustahil bagi sektor industri untuk tidak berusaha memenuhi kebutuhan dari gaya hidup yang setiap tahun semakin kompleks sehingga membutuhkan solusi yang dapat melakukan optimalisasi dari produksi dan profitabilitas. Salah satunya adalah melakukan otomatisasi, menghilangkan sebagian besar pekerjaan yang bersifat repetitif, manual, dan operasional, sehingga lapangan pekerjaan yang tersisa hanya mereka yang tidak bisa tergantikan oleh mesin, seperti mereka yang membutuhkan keterampilan kognitif kompleks, keterampilan teknis spesialis, kreativitas, dan inovasi. Sayangnya Dewan Juri yang terhormat, dengan segala keuntungan yang bersangat baik otomatisasi, tak ada satu hal pun di dunia yang luput dengan kerugian yang mengikuti. Laporan Future of Jobs 2023 dari WEF memperkirakan bahwa dalam 5 tahun ke depan, 83 juta pekerjaan di seluruh dunia akan hilang akibat adopsi teknologi baru seperti AI dan otomatisasi. McKinsey Global Institute juga memprediksi bahwa otomatisasi dapat menggantikan hingga 30% pekerjaan di seluruh dunia pada tahun 2030. Kerugian juga tak luput menghampiri lingkungan dengan biaya energi yang sangat untuk menjalankan pusat data yang lebih bersamai, sumber daya yang tidak terbarukan yang lebih ramai untuk menjadi satu-satunya cara dengan mengorbankan kehidupan sekitar yang serta mencipta yang temukan sampah elektronik dari perangkat yang cepat usang terus berganti menuju yang lebih baik. Namun, apakah layak menjadi alasan untuk kita merusak bumi ini? Dewan Juri yang terhormat, setidaknya ada 3 poin pada perdebatan kali ini. Yang pertama, mengenai pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang hanya dikuasai banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, urgensi dan mekanisme paling efektif dalam mengatasi masalah ini. Pada pertemuan kali ini, kami tim Pro setidaknya membawa 3 poin argumentasi pembahasan yang setidaknya satu langkah lebih baik daripada tim lawan. Yang pertama, teknologi harus melayani kemanusiaan, bukan sebaliknya. Yang kedua, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak pekerja dan kesejahteraan rakyat. Dan yang ketiga, tata cara mengatasi dampak negatif otomatisasi melalui mekanisme pajak yang berkeadilan. Selanjutnya, mari kita bahas dari kacamata yuridis. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwa negara mendukung penuh kesejahteraan rakyatnya sebagaimana tertulis pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini berarti setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak yang sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dan yang berikutnya, pada pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ini berarti bahwa sektor-sektor ekonomi yang krusial bagi keberlangsungan negara dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus berada di bawah dari pemerintah. Sehubungan hal tersebut, kita dihadapi pada beberapa paradoks besar di era modern ini. Di satu sisi, Indonesia telah dianugerahi bonus demografi, sebuah potensi sumber daya manusia usia produktif yang melimpah dan seharusnya menjadi musuh utama pertumbuhan ekonomi bangsa. Ini adalah peluang emas kita. Namun di sisi lain, implementasi otomatisasi yang masif yang seringkali tidak diimbangi dengan kebijakan sumber daya manusia yang adaptif justru menciptakan senjata keterampilan yang menganga lebar. Otomatisasi secara efisien menghilangkan jutaan pekerjaan rutin yang selama ini menyerap tenaga kerja lulusan sekolah menengah dan menggantikannya dengan segelintir posisi yang menuntut keahlian digital, analitik, dan rekayasa tingkat tinggi. Inilah letak ketidaklancaran yang sebenarnya. Dewan Juri yang terhormat, mayoritas angkatan kerja produktif kita yang merupakan inti dan bonus
Pancasila. Membiarkan otomatisasi berjalan tanpa kendali dan meninggalkan jutaan rakyat produktif di belakang adalah bentuk pengingkaran terhadap sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan yang hanya dinikmati segelintir elit bukanlah kemajuan yang dicita-citakan bangsa ini. Martabat manusia hanya demi mengejar efisiensi mesin, juga menodai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada puncaknya, kesenjangan ekonomi yang tajam akibat disrupsi teknologi ini berpotensi merusak tenun kebangsaan dan mengancam persatuan Indonesia yang telah kita bangun dengan susah payah. Oleh karena itu, negara wajib hadir untuk memastikan teknologi melayani manusia, bukan sebaliknya. Juri yang kami hormati, melihat argumentasi kami yang sangat tepat dan komprehensif, kami pun memberikan solusi perdebatan kali ini, yakni solusi komprehensif seperti berikut. 1. Menerapkan pajak otomatisasi progresif, yaitu kenakan pajak tinggi kepada perusahaan manufaktur yang tingkat otomatisasi melalui ambang batas tertentu, agar mereka yang diuntungkan oleh otomatisasi ikut menanggung biaya sosialnya. Yang kedua, membentuk dana adaptasi dan keadilan transisi agar kebutuhan keterampilan tenaga kerja dapat terkejar. Dan yang ketiga, menjalankan program reskilling dan upskilling massal agar tetap dapat menunjang ekonomi negara dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian, kami tetap teguh pada standing position pro dalam perdebat kali ini. Sekian, terima kasih dan salam konstitusi.